Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat semuanya. Sebagai video permulaan, kita akan sama-sama mereaction video yang viral atau heboh. Dan untuk permulaan ini kita akan sama-sama mereaction video dari channel YouTube top populer. Oke, langsung saja kita ke videonya. Jadi tema videonya adalah orang-orang yang menistakan agama. Oke, langsung saja. Lia Eden yang saat itu beragama Islam mulai mempelajari agama Kristen. Reinkarnasi dalam ajaran Hindu yang pada akhirnya mendeklarasikan sebuah agama baru yang bernama Salamullah. Ajaran Salamullah bikin heboh nih, seperti sholat dalam dua Ini pasti bahasa sah, teman-teman tahu lalu makan semuanya. daging babi tidak haram, ada juga ritual penyucian. Bukan cuma itu. Sekali lagi saya ucapkan salam kenal buat semuanya. Mohon dukungannya dengan cara subscribe channel saya, namanya HR Channel. Dan silahkan tinggalkan di kolom komentar tanggapan kalian mengenai video ini. Oke, lanjut teman-teman. Lia Eden juga mengklaim dirinya sebagai Imam Mahdi yang muncul sebelum hari kiamat. Imam Mahdi, Yang aneh teman-teman. nih, banyak yang percaya dan jadi pengikutnya. Mulai dari golongan cendekiawan, artis musik, aktor, dan juga pelajar. Majelis Ulama Indonesia lalu melarang perkumpulan karena dianggap sesat. Sampai pada tahun 2006, Lia Eden dipenjara selama 2 tahun karena terbukti menistakan agama, melakukan perbuatan tidak menyenangkan, dan menyebarkan kebencian. Nah, apakah beliau kapok? Enggak. Setelah keluar, ajarannya terus berjalan. Dan pada tahun 2009 ia kembali ke penjara 2 tahun 6 bulan dengan kasus yang sama. Zaman Keluar sekarang dari penjara tetap saja seperti itu. sambil minum Bahkan kopi, pengikutnya teman-teman. bisa dibilang bertambah banyak. Terakhir, Lia Eden bahkan pernah meminta izin ke Presiden Jokowi karena kendaraan UFO yang ditumpangi malaikat Jibril akan mendarat di Monas pada tahun 2016. Aneh-aneh aja teman-teman. Pernah juga Lia Eden meramalkan kalau gempa akan terjadi di Jakarta. Nah, lama kabarnya tidak terdengar, pada tahun 2021, Lia Eden menghembuskan nafas terakhirnya setelah menderita penyakit stroke. Nah, ini nih yang masih baru-baru banget, ini Lina masih hangat. Mukherjee. Ada seorang TikToker, selebgram cantik nih bernama Lina Mukherjee. Ia memang tidak menyebarkan ajaran seperti Lia Eden. Lina Mukherjee ini melakukan penistaan agama karena mengunggah video dengan mengucapkan Bismillah saat makan babi. Bismillah, lupa. Aku dengan kesadaran diri ya. Cuma pengen rasain kayak apa sih rasanya? Kayak babi yang rame di Manusia bosan hidup. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe HR Channel. Imbasnya, pada Maret 2023, seorang ustaz di Palembang melaporkan Lina Mukherjee ke Polda Sumatera Selatan atas dugaan penistaan agama. Alasannya, karena dengan sadar sebagai umat muslim memakan kulit babi. Nah, berdasarkan laporan tersebut, Polda Sumatera Selatan melakukan penyelidikan dan memanggil beberapa saksi ahli, seperti ahli bahasa, ahli ITE, sampai MUI. Dari hasil pemeriksaan dan gelar perkara, Lina Mukherjee pun ditetapkan sebagai tersangka. Hanya saja saat dipanggil, Lina Mukherjee sempat mangkir. Saat diperiksa, ia tidak tahan dengan pertimbangan punya sakit mah akut. Ia juga dinilai kooperatif saat menjalani pemeriksaan maraton dari Polda Sumatera Selatan. Lina Mukherjee hanya dikenai wajib lapor. Usai diperiksa dan tak ditahan, Lina lalu menyampaikan permintaan maafnya di hadapan publik dan berjanji tidak mengulangi kesalahannya. Dan buat masyarakat semua, khususnya orang Muslim, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga saya diberi kesempatan untuk menjadi yang lebih baik dari saya. Tapi itu tidak membantunya karena akhirnya setelah diperiksa nih, ia resmi ditahan dalam kasus penistaan agama. Lina ditahan di Lapas Wanita Merdeka selama 20 hari, terhitung 10-29 Juli 2023. Tapi banyak yang menilai penahanan Lina Mukherjee ini sebagai tersangka penistaan agama dinilai agak berlebihan. Anggapannya, itu dosa dia, bukan dosa kita.
Ada satu nama yang juga ditahan nih karena dinilai menistakan pasti agama. teman-teman tahu, Namanya Muhammad adalah Kece. Kasman bin Sunet atau Muhammad Kace. Pria Udah asal nama pakai Kecamatan nama Cimerak, Muhammad. Kabupaten Pangandaran ini ya viral karena menyebut Nabi Muhammad Sekarang Shallallahu tinggalnya di Alaihi Amerika. Wasallam sebagai pengikut jin dan mengganti salam dalam Islam menjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bukan cuma mengganti salam nih, Muhammad Kace juga dinilai meresahkan masyarakat karena sering mengemukakan pemahaman yang menyimpang lewat kanal YouTube-nya. Bahkan sejak tahun 2007 YouTuber sudah juga, diusir dari teman-teman. kampung halamannya. Direktorat Tindak Kece. Pidana Cyber Bareskrim Polri pun menangkap MKC di Bali pada Agustus 2021. Setelah ditangkap, Muhammad Kace ditahan di Oke, jangan lupa teman-teman ya untuk tekan tombol subscribe untuk dukung channel saya. Nama channelnya HR Channel. Oke, lanjut. rutan Bareskrim Polri. Bukan cuma ditahan, baru pertama mendekam ia sudah dianiaya dan dilumuri kotoran manusia oleh Irjen Napoleon Bonaparte, mantan perwira yang dihukum karena kasus suap. Alasan Napoleon melakukan penganiayaan karena Muhammad Kace sudah menghina agamanya. Dalam proses persidangan tidak luput dari kontroversi, MKC mengaku kalau dirinya sudah keluar dari Islam dan menganut agama Kristen Protestan. Awalnya Islam, saya sekarang jadi Kristen Protestan dan dia. Akhirnya, baguslah. majelis hakim pun menjatuhkan vonis 10 tahun penjara. Namun setelah mengajukan banding, hukumannya dipangkas menjadi 6 tahun penjara. Tapi nih menurut kita yang paling Nah, ini pasti teman-teman tahu nih, bekas gubernur DKI. Lanjut. menjadi sorotan adalah kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama atau lebih akrab dipanggil Ahok. Kenapa disebut jadi sorotan? Karena banyak yang menilai kasusnya dipolitisasi nih. Kasus Sama ini lawan bermula saat politik. Ahok melakukan kunjungan kerja di Kepulauan Seribu pada September 2016. Dalam sebuah video, Ahok menyisipkan surah Al-Maidah ayat 51 dengan maksud mengilustrasikan isu SARA yang digiring lawan politiknya. Kan dibohongin pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu. Seorang bernama Buniyani pun memviralkannya nih. Imbasnya pada Oktober 2016, Habib Novel Haidir Hasan melaporkan Ahok ke polisi dengan tuduhan melakukan tindak pidana penistaan agama Penistaan melalui media agama. elektronik di YouTube. Demonstrasi besar-besaran pun terjadi pada November 2016 yang menuntut Ahok dihukum. Imbas lainnya, ia pun ditolak saat kampanye Pilkada DKI di sejumlah wilayah. Majelis Ulama Indonesia juga menyebut kalau ucapan Ahok memiliki konsekuensi hukum. Ditambah desakan dari banyak kalangan, salah satunya dari Front Pembela Islam, polisi pun melakukan gelar FBI. perkara di Mabes. Proses sidang berlangsung alot lebih dari 20 kali. Berbagai macam ahli juga didatangkan, mulai dari ahli komunikasi sampai ahli agama. Setelah melalui proses hukum yang cukup panjang, pada Mei 2017 Ahok pun dinyatakan terbukti bersalah melakukan penistaan agama dan dihukum 2 tahun penjara. Dan dalam kasus ini, Buniyani juga ditetapkan sebagai tersangka karena dinilai memantik permusuhan bernuansa suku, agama, dan ras. Oke teman-teman, itu videonya tadi. Kita sudah sama-sama reaction. Silahkan apa tanggapan kalian, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa juga subscribe channel ini, share juga. Oke, terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di next video selanjutnya.